Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Harus tetap semangat ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi yang ada di mata pelajaran IPAS kelas 4 SD. Apa judul materinya? Yaitu bagian tubuh tumbuhan. Oh iya, perkenalkan dulu ya. Nama kakak adalah Arna Mutmainah Putri Makfirah. Adik-adik bisa panggil kakak Arna aja. Sebelum masuk ke materinya, kita akan membahas dulu kompetensi dasar dan indikator dari materi bagian-bagian tumbuhan ini. Nah, diharapkan peserta didik memahami bagian tumbuhan serta perannya dalam pertumbuhan dan bertahan hidup. Dan memiliki indikator. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dan juga mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Nah, ayo adik-adik, kita mulai untuk masuk ke dalam materinya. Mengenal bagian-bagian tumbuhan. Dalam materi ini, kita akan mempelajari apa saja? Yang pertama, memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan. Dan juga yang ketiga, mengetahui fungsi dan struktur tumbuhan. Adik-adik, tumbuhan tentu memiliki bagian-bagiannya ya. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagian tumbuhan daun, batang, dan juga akar. Nah, yang pertama kita akan membahas bagian tumbuhan akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Nah, bisa adik-adik lihat yang ada di yang coklat-coklat di bawah ini yaitu akar. Nah, akar itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah agar tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Nah, contoh unsur hara yang diserap dari akar yang pertama yaitu mineral. Selanjutnya yang kedua, akar berfungsi juga untuk menahan tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Karena akar berada dalam tanah, akar itulah yang menjaga agar tumbuhan atau pohon tersebut tidak tumbang. Nah, akar juga memiliki beberapa jenis ya adik-adik. Nah, jenis-jenis akar terbagi menjadi dua. Yang pertama, akar tunggang. Yang kedua, akar serabut. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas akar tunggang. Akar tunggang ialah khas tumbuhan biji berkeping dua. Nah, akar tunggang ini terdiri dari akar pokok besar yang kemudian bercabang-cabang. Jadi, akar tunggang ini memiliki satu akar utama yang besar dan kemudian memiliki cabang-cabang. Selanjutnya, akar serabut. Nah, akar serabut ialah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan. Nah, kalau tadi akar tunggang yaitu dari khas tumbuhan biji berkeping dua, kalau serabut, akar serabut ialah khas tumbuhan biji berkeping satu. Oke, nah bagian tumbuhan selanjutnya yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan antara akar dan juga daun. Nah, akar dan daun ini tentunya bisa saling terhubung dengan adanya batang. Fungsi dari batang yaitu yang pertama,
menopang dan menyalurkan air serta zat makanan yang berasal dari akar menuju atas, yaitu ke daun. Selanjutnya, yang kedua fungsinya ialah mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, setelah dia menyalurkan zat-zat makanan dari akar ke daun, kemudian dia juga berfungsi menyalurkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya juga ialah yang ketiga, batang juga menjadi tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis batang. Nah, ternyata batang juga terbagi menjadi beberapa jenis loh adik-adik, yaitu diantaranya batang berkayu, batang berdaun, dan juga batang basah. Yang pertama kita akan membahas batang berkayu. Ciri-ciri dari batang berkayu, yang pertama itu batangnya keras. Yang kedua, berwarna coklat dan juga sulit dipatahkan. Batang berkayu ini keras. Nah, keras inilah yang sulit dipatahkan. Contoh dari batang berkayu bisa ditemukan di pohon mangga dan lain-lain. Nah, adik-adik sering ketemu nggak di lingkungannya pohon mangga? Nah, kalian bisa cek tuh. Kalian bisa ketuk-ketuk batangnya, apakah dia beneran keras dan juga sulit dipatahkan. Selanjutnya, batang berdaun. Nah, batang berdaun itu memiliki beberapa ciri-ciri juga. Yang pertama, batangnya tidak keras. Berbeda dengan batang berkayu yang keras, nah batang berdaun ini tidak keras. Dan juga dia mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga. Misalnya nih, pada batang berdaunnya contohnya ada batang padi dan juga serai. Nah, selanjutnya kita akan membahas batang basah. Ciri-ciri dari batang basah yaitu yang pertama, batangnya lunak. Selanjutnya, dia memiliki warna hijau dan juga mudah dipatahkan. Seperti yang adik-adik lihat, contoh dari batang basah yaitu adalah batang pohon pisang. Apakah adik-adik sering menjumpai di lingkungan kalian batang pohon pisang? Nah, pohon pisang ini dia memiliki batang yang lunak serta berwarna hijau, makanya disebut juga batang basah. Nah, setelah tadi kita membahas bagian tumbuhan batang, kita akan masuk ke bagian tumbuhan selanjutnya yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih, melebar, dan juga berwarna hijau. Fungsi dari daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan mereka. Nah, proses pembuatan makanan disebut juga fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida. Selanjutnya, macam-macam bentuk susunan tulang daun. Daun bisa juga dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Apa sih tulang daun itu? Nah, tulang daun itu adalah bagian penting dalam daun yang berfungsi seperti rangka pada tubuh manusia. Mereka memberikan kekuatan dan bentuk pada daun serta menjadi jalur untuk mengangkut air dan nutrisi ke seluruh bagian daun dan tumbuhan. Nah, mari kita mempelajari satu persatu macam-macam bentuk tulang daun. Nah, yang pertama, tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip memiliki ciri-ciri berbentuk seperti susunan sirip ikan, yang dimana satu tulang utama membentang dari pangkal hingga ujung daun dengan cabang-cabang kecil yang menyebar ke samping. Contoh dari daun yang berbentuk menyirip yaitu terdapat pada daun mangga dan juga jambu. Selanjutnya, tulang daun menjari. Nah, bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari tangan loh. Nah, tulang-tulang daun menyebar dari satu titik temu yang menyerupai jari-jari pada tangan manusia. Contoh dari tulang daun menjari yaitu terdapat pada daun pepaya dan juga daun kapas. Baik, selanjutnya kita masuk ke tulang daun melengkung. Tulang-tulang daun ini melengkung mengikuti tepi daun
dan akhirnya bertemu di ujung. Contohnya bisa kita temukan pada daun sirih dan juga gadung. Selanjutnya, tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tulang-tulang daun berbentuk garis-garis sejajar dari pangkal hingga ujung daun. Nah, contoh dari tulang daun sejajar ini ialah daun padi dan juga tebu. Baik, dengan memahami berbagai jenis tulang daun ini, kita dapat lebih mudah mengenali dan juga membedakan jenis-jenis tumbuhan di sekitar kita. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah tempat tumbuhan berkembang biak. Setelah bunga berkembang biak, akan menghasilkan biji. Nah, yang bijinya inilah yang bisa ditanam. Bunga memiliki beberapa fungsi, diantaranya bunga berperan dalam produksi tanaman. Yang kedua, bunga menghasilkan nektar sebagai sumber makanan bagi hewan penyerbuk yang menarik penyerbuk. Yang terakhir berfungsi untuk menghasilkan nektar. Bagian tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Fungsi dari buah yang pertama itu melindungi benih atau biji. Yang kedua, memulai pertumbuhan baru. Nah, buah yang jatuh ke tanah dapat menumbuhkan tanaman baru di sekitar tanaman induknya. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama, akar berfungsi sebagai tempat menyerap air dan nutrisi, serta menopang tumbuhan dan juga menyimpan cadangan makanan. Sedangkan batang berfungsi sebagai penyokong tumbuhan, mengangkut air dan nutrisi, serta mendistribusikan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun ialah tempat fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Selesailah materi kita hari ini. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman adik-adik pada materi kita kali ini, adik-adik bisa mengerjakan kuisnya ya. Caranya, adik-adik bisa memilih barcode ini dengan kamera kalian dan kemudian mengerjakan kuisnya. Atau jika kalian kesusahan, bisa minta tolong orang tua ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar bersama dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Dan juga semoga kalian semua selalu sehat. Amin. Terima kasih adik-adik telah menonton video sampai akhir. Semangat ya adik-adik. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.